Perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda yang resmi terjadi pada 24 September 2024 masih menjadi topik hangat di kalangan netizen. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga selama lebih dari 10 tahun, perpisahan pasangan ini menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan, termasuk mengenai peran kehadiran anak angkat mereka Bertrand Peto dalam dinamika keluarga tersebut. Kehadiran Bertrand Peto yang diangkat sebagai anak angkat oleh Ruben Onsu pada 25 Juli 2019 awalnya disambut dengan reaksi positif oleh banyak pihak. Bertrand, seorang penyanyi cilik asal Nusa Tenggara Timur, dinilai memiliki bakat besar dan keputusan Ruben untuk mendukung karir musiknya dianggap sebagai langkah yang sangat terpuji. Namun semakin berkembangnya karir Bertrand, hubungan antara dirinya dan keluarga Onsu mulai menarik perhatian netizen, terutama dalam hal kedekatannya dengan Sarwenda. Dalam sebuah podcast bersama Deddy Corbuzier yang diunggah pada Maret 2021, Ruben Onsu membuka diri tentang berbagai tantangan yang dihadapi keluarganya sejak kehadiran Bertrand. Salah satu isu yang sering dibahas adalah kedekatan Bertrand dengan Sarwenda yang menurut beberapa netizen dianggap berlebihan. Banyak yang menyebutkan bahwa hubungan ibu anak angkat ini melampaui batas kewajaran dan Sarwenda sering mendapat kritik pedas karena interaksinya dengan Bertrand. Namun dalam wawancara tersebut Ruben menegaskan bahwa apa yang terlihat di publik hanyalah sebagian kecil dari kehidupan nyata mereka. Menurut Ruben, keputusannya untuk mengangkat Bertrand bukan hanya didasarkan pada keinginan untuk membantu karir anak itu, tetapi juga memberikan kesempatan hidup yang lebih baik. Ruben merasa memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing Bertrand mempersiapkannya untuk masa depan yang cerah. Ivan Gunawan, sahabat dekat Ruben, juga ikut berbicara tentang perjalanan Bertrand dalam dunia hiburan. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan pertama Ruben dengan Bertrand terjadi di acara Brownies dan dari situ Ruben merasakan adanya koneksi yang kuat dengan penyanyi cilik tersebut. Ivan mengatakan bahwa Ruben sangat berperan dalam pengembangan bakat musik Bertrand, bahkan sampai berkolaborasi dengan musisi Kelly Van Houten dari ST12 untuk membuat lagu-lagu bagi Bertrand. Namun meskipun usaha yang dikeluarkan Ruben untuk Bertrand sangat besar, kritik tetap datang, terutama terkait dengan bagaimana Ruben dianggap memanfaatkan Bertrand demi keuntungan bisnis. Deddy Corbuzier dalam podcastnya pun sempat menyinggung hal ini, bertanya apakah karir Bertrand diatur sedemikian rupa demi keuntungan Ruben. Namun Ruben dengan tegas menolak anggapan tersebut, mengklarifikasi bahwa apa yang dia lakukan untuk Bertrand lebih kasih sayang dengan tanggung jawab, bukan sekedar soal bisnis. Isu lain yang sering muncul adalah pengelolaan akun media sosial Bertrand. Ruben mengaku bahwa selama ini dia yang bertanggung jawab atas akun tersebut untuk melindungi Bertrand dari komentar negatif. Ruben mengatakan bahwa Bertrand yang masih remaja tidak boleh terlalu banyak terpapar hal-hal negatif dari media sosial karena bisa berdampak buruk pada mentalnya. Namun Ruben akhirnya membiarkan Bertrand mengelola sendiri akun media sosialnya. Sementara itu Sarwenda yang juga menjadi target kritikan karena kedekatannya dengan Bertrand seringkali merasa tertekan. Dalam beberapa kesempatan, Sarwenda bahkan melakukan siaran langsung di Instagram untuk mengklarifikasi berbagai tuduhan yang dilontarkan oleh netizen. Ruben mengungkapkan bahwa Sarwenda sering menahan perasaannya dan memilih diam ketika serangan datang. Namun Ruben selalu mengingatkan bahwa Sarwenda adalah manusia biasa yang juga punya batasan kesabaran. Semua tekanan ini dari serangan netizen hingga tuntutan mengurus karir Bertrand diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Ruben dan Sarwenda. Meskipun Ruben dan Sarwenda tidak pernah secara langsung menyalahkan kehadiran Bertrand sebagai pemicu perceraian mereka. Banyak yang berspekulasi bahwa dinamika keluarga yang berubah sejak kehadiran Bertrand turut andil dalam keretakan hubungan mereka. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, Ruben dan Sarwenda dikaruniai 3 anak, termasuk Bertrand Peto sebagai anak angkat, serta 2 anak kandung, Thalia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu. Ruben menggugat cerai Sarwenda pada 9 Juni 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan proses perceraian mereka berlangsung hingga akhirnya resmi bercerai pada 24 September 2024. Kisah perceraian ini meninggalkan banyak pertanyaan tentang bagaimana keluarga ini akan melanjutkan kehidupan mereka pasca bercerai, terutama dalam mengurus anak-anak mereka. Tak lupa Bertrand yang sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga besar Onsu. Bagaimanapun kedekatan dan komitmen Ruben terhadap anak-anaknya. Ya. Tidak ada larangan dari Sarwenda sama sekali. Jadi saya tegaskan sekali lagi, tidak ada larangan dari Sarwenda. Jadi saya tidur sama anak-anak nih, ini sama anak-anak, buat saya perlu waktu, ya. Dan menjelaskan ke mereka itu juga saya sama Sarwenda sepakati, gitu. Makanya kalau berbicara tentang anak-anak, tadinya kita bisa share, bisa cerita, tapi kami memilih udahlah nggak usah cerita. Maksudnya ke media,
bagaimana kita itu, karena niatnya mau jujur dan cerita dibelokin lagi pemberitaannya, nanti tayangannya itu dipotong lagi tayangannya lagi. Jadi buat kami ya mau sampai kapanpun pembenci akan terus benci aja ya. Orang yang baik ya dia akan stay, dia tahu gitu. Tapi ya orang yang pura-pura baik pun ya makin banyak sekarang, makin banyak. Jadi memahami ini, kemudian memberikan pemahaman kepada Onyo, kepada kalian gimana gitu soal sekarang mama sama papa nggak satu rumah gitu. Itu pemahamannya gimana? Memberikan pemahaman. Pasti kan dia bertanya dong, ada nggak yang bertanya? Belum ada. Karena komunikasi saya juga masih oke. Iya. Setiap hari masih terus gitu ya. Terus bahkan mereka ke luar negeri pun juga masih oke gitu. Jadi ya nggak ada yang berubah ke mereka. Jadi mungkin mereka belum terlalu berasa. Mungkin kalau Onyo sudah berasa, Onyo udah tahu pasti ya. Tapi kalau buat saya gini, ketika dia bertanya saya sudah siap menjawab ya. Saya sudah siap menjawab. Tapi Onyonya saya rasa dia nggak bisa bertanya yang terlalu lebih detail karena sudah pasti secara di pikirannya dia punya pemikiran sendiri gitu. Dia kenal sosok ayahnya yang pertama kali mengajak dia ke keluarga kami. Dia kenal sosok ibunya, bundanya ya. Dan tidak boleh lupa juga Onyo itu juga punya keluarga di NTT ya, punya keluarga di NTT. Jadi buat saya ya monggo, saya tidak pernah menghalangi ya, tidak pernah menghalangi ya. Jadi kalau hal-hal yang terjadi memang saat ini, baik itu saya Sarwenda ya, kami sudah berpisah dengan baik, komunikasi kami juga baik, bahkan berpisah dengan baik. Saya pun sama Onyo jalan kayak biasanya, sama anak-anak jalan biasanya, nggak berhenti. Jadi saya nggak mau melakukan sesuatu untuk karena menghentikan pembicaraan mereka, capek ya. Karena mau bicara pun mereka kayak di account gitu, sebenarnya account telur. Cuman account telur, komentar ini, ada yang fanatik ini, fanatik ini, fanatik ini. Saya pun orang-orang yang memberikan dukungan. Aduh, saya gini, kalau saya nggak di tag atau nggak diinfokan sama tim, saya itu udah nggak pernah berani baca komen. Jadi kalau saya udah sampai ngebaca komen tuh karena harus ada tim yang info. Ini ada ini yang lagi terjadi, ini nih gitu. Tapi kalau menurut mereka ringan, mereka nggak akan info. Account saya TikTok, Instagram itu tuh udah ada tim admin yang megang masing-masing. Jadi kalau teman-teman, lu gue DM gak baca, aduh gue maafin gue, lu mendingan WhatsApp gue aja deh gitu. Jadi maksudnya ya kan ada teman yang jarang buka WhatsApp, dia malah lebih banyak aktifnya di sosial media kan gitu. Jadi DM tuh jauh lebih sering dibuka dibanding WhatsApp. Jadi buat saya gini, ya maafin ya gue nggak buka kesana, jadi tim gue pun nggak pernah berani buka DM gitu. Jadi makanya saya melihat hal-hal yang kami sudah tenang, sudah stabil, makin terus menggila. Jadi saya ingin melakukan apa yang sesuai dengan langkah saya tanpa menjadi kewajiban untuk menyenangkan hati orang banyak. Saya sudah cukup lama menyenangkan hati orang banyak, tapi ternyata saya lupa kalau badan saya ini juga butuh untuk tersenyum. Badan saya ini juga butuh untuk tertawa sama seperti orang lain gitu. Saya juga maaf banget, pasti saya hanya mau ketika bercerita tentang ayah dan ibu saya gitu. Bahkan cerita yang bergemulut ini yang sudah cukup lama, saya sangat enggan untuk saya share ke media. Enggan saya share itu ke media, itu enggak ya. Bahkan ini menjadi berita yang mengejutkan buat kami gitu ya, di teman-teman gitu. Itu ya karena kayak nggak cerita. Saya nggak cerita. Kalau hubungan Ruben dengan mertua gimana? Baik banget, baik. Masih ngucapin ulang tahun, masih saya juga ngucapin, masih normal. Kalau misalnya
Masih, masih, masih dia masih cerita. Kan waktu kemarin mereka pulang dari Korea, terus mereka masih ada waktu liburnya. Saya terbangin lagi kan ke Hong Kong. Saya terbangin lagi ke Hong Kong. Gitu. Kalau saya ikut di suasana kami yang masih belum ada putusan, itu akan menjadi luka buat kami berdua kan. Gitu. Jadi saya bilang sama Wenda, ya Bun, kamu yang temenin anak-anak. Ini oke, aku cari tiket ya. Iya, ini sekian ayah, ini udah normal biasa aja. Cuma bedanya nggak satu rumah. Iya, jadi dia kasih tahu ini aja. Sayang kalau naik bisnis naik ekonomi aja ya. Jadi lebih gini, masih nge-save juga gitu. Jadi maksud saya gini, ya ini udah bukan kapasitas saya membela terlalu jauh, tapi karena ini masih ada dalam sangkut pautnya dalam rumah tangga, jadi otomatis masih ada saya di dalamnya gitu. Nah ini saya mau luruskan, ini hal yang buat saya sebenarnya mesti banget ya gue menjelaskan secara detail. Yang lu lihat, bahkan yang lu belum pernah lihat aja, lu sudah ambil potongan gambar ini, kan konten kreator makin banyak ya. Iya, makin ini Sama termasuk ada Wenda kan operasi tuh. Terus operasi yang dia bilang bahwa cantik atau gimana gitu. Terus itu Ruben sendiri ngerasa ada komen nggak sih misalnya Wenda operasi pun gini. Nggak ada komen. Saya nggak ada komen, tapi obrolan dia mau operasi itu kan sudah dari lama, di saat kami masih berumah tangga. Jadi udah lama. Sakitnya Ruben gimana? Maksudnya dulu kan kalian sakit bareng-bareng, berobat bareng-bareng, bahkan Ruben sudah dekat Wenda beberapa bulan. Terus mengenai penyakit yang pernah diderita sama Ruben dan Wenda, gimana yang biasanya kalian bareng-bareng? Ya kan beda dokter ya Mbak, beda dokter. Jadi setahu saya juga malam ini juga Wenda masih ngabarin dia sakit, dia mau ke rumah sakit dulu, ini dia kecapean mungkin kemarin habis pulang dari Jambi, bangun juga pagi juga kan dia gitu. Jadi dia report tentang anak-anak, terus gini, iya nanti kalau nggak keangkat aku lagi di dokter ya, lagi gini, lagi kurang enak ini. Iya oke. Jadi komunikasi saya dengan Wenda, jika itu masih berkaitan tentang anak-anak, ya masih nyambung, masih ngobrol, masih nggak ada isu yang lu harus gue gini, nggak sama sekali Mbak. Pokoknya saya berusaha melangkah tanpa menengok, bukan tanpa menengok itu saya tidak mau menengok masa lalu yang buat saya akhirnya jadi saya drop lagi. Ya sedih, sudah pasti sedih. Mustikah saya sedih saya perlihatkan di publik? Ya boleh nggak saya kasih apresiasi buat badan saya sendiri? Boleh nggak saya kasih saya bisa pandangi wajah saya sendiri gitu. Saya butuh waktu sebentar aja untuk saya bisa bicara dengan badan saya sendiri. Ya ini hal yang buat saya harus melewatinya, ya berdamainya lama sekali saya berdamai. Jadi teman-teman ya, ini saya cuman bilang saya tetap menjadi ayah untuk anak-anak saya. Ya terlepas apapun yang ada di sana, ya saya tetap pasti akan membela. Tapi kalau di posisi yang seperti ini, ya stop untuk berbicara, stop untuk menggiring opini tentang Sarwenda, tentang Onyo, stop ya. Jadi bahkan tidak pernah keluar dari mulut saya pun untuk membicarakan mereka, hubungan mereka. Jadi Wenda pun jadi serba salah. Mau ngurus anaknya digosipinnya begitu, nggak ngurus anaknya disangka menyia-nyiakan. Kami mengadopsi Bertrand itu sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Bukan sekedar ngadopsi doang, enggak. Itu ada hukumnya dan ditetapkan dari pengadilan.